Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 10. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya, walaupun mungkin ada yang terkena banjir. Semoga lekas surut banjirnya dan juga bisa kembali beraktivitas seperti biasa ya. Nah, untuk hari ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang energi mekanik ya. Kita sudah belajar tentang usaha, energi kinetik dan energi potensial, kemudian hubungan antara usaha dan energi ya. Bagi yang belum selesai menyimak video yang kemarin ya, yang hubungan antara usaha dan energi, mohon untuk segera diselesaikan ya, karena sepertinya laporannya belum full gitu ya nama-namanya ya. Silakan diselesaikan supaya bisa lanjut ke materi yang ini kayak gitu ya. Nah, untuk hari ini kita bahas energi mekanik dan hukum kekekalan energi mekanik ya. Untuk itu silahkan dibuka buku paketnya halaman 110. Nah, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya. Nah, pertama kita bahas dulu tentang energi mekanik. Apa itu energi mekanik? Mungkin dulu di SMP sudah pernah belajar energi mekanik itu penjumlahan antara energi potensial dan energi kinetik, Miss, gitu. Iya, betul ya. Jadi kalau kalian masih ingat dulu materi ya waktu SMP-nya gitu ya. Jadi energi mekanik itu ya, energi mekanik itu ya, atau disingkatnya itu apa, EM kayak gitu ya, sama dengan penjumlahan dari energi potensial ditambah dengan apa, energi kinetik. Atau lebih mudahnya gimana, EM sama dengan EP gitu ya. Ini E energi potensial ditambah energi kinetik kayak gitu ya. Tinggal dihitung aja tadi. Kemarin inget apa, EP itu apa, MGH gitu ya. Kalau energi kinetiknya apa, setengah MV kuadrat. Oke, kita sudah tahu bahwa energi mekanik itu penjumlahan antara energi potensial dan energi kinetik. Sekarang yang akan kita bahas adalah hukum kekekalan energi mekanik gitu ya. Gimana sih bunyi hukum kekekalan energi mekanik kayak gitu ya. Kurang lebihnya, jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada suatu sistem gitu, misalkan kayak benda pada posisi tertentu, kemudian dia pada ketinggian tertentu gitu ya, kalau dia bergerak sehingga punya kecepatan tertentu, sehingga ketinggiannya atau posisinya berubah dan kecepatannya juga berubah kayak gitu ya, maka jumlah energi potensialnya dan energi kinetik yang disebut dengan energi mekanik kayak gitu ya, pada suatu titik adalah tetap. Maksudnya gimana? Misalkan gini, ini kan ada benda ya, benda satu, bendanya itu satu ya. Yang membedakan apa? Ada titik A dan titik B. Jadi mula-mula bendanya ini ada di titik A dengan ketinggian ini, ketinggiannya dari sini sampai tanah ini ya, yang ini ketinggiannya H1 gitu ya. Nah, dia mula-mula ini misalkan dia bergerak dengan kecepatan V1 ya, kecepatan awal. Kemudian dia turun bergerak sehingga posisinya sekarang di titik B kayak gitu. Di titik B ini kan berarti ketinggiannya udah beda lagi kan, dia udah lebih bawah di sini ya. Ketinggian dari titik B sampai tanah ini dianggap aja H2, ketinggian yang kedua. Tentunya kecepatan pada titik ini berbeda juga daripada kecepatan awal tadi. Di sini berarti dilambangkan oleh V2 kayak gitu ya. Nah, ketika di titik A, benda ini punya energi mekanik di titik A ya, EMA, energi mekanik di titik A. Kemudian ketika dia berada di titik B, sama, dia juga punya energi mekanik di titik B, sehingga EMB ya, ini harusnya B ya, silahkan di bukunya diperbaiki. Ini energi mekanik di titik B, EMB kayak gitu ya. Nah, kemudian bisa kita jabarkan nih di sini. Energi mekanik itu apa? Penjumlahan antara energi kinetik dan energi potensial. Berarti energi kinetik di titik A ditambah energi potensial di titik A. Di sini. Jadi di titik A ini dia punya apa? Dia punya energi potensial dan dia juga punya energi kinetik di titik apa? Titik A. Berarti EPA dan EKA gitu kan. Kemudian ketika dia sampai, kan dia turun nih ke sini,
ya. Anggap aja dia jatuh bergerak turun. Di titik B dia juga punya energi potensial di titik B dan energi kinetik di titik B nih, EKB dan EPB. Nah, tinggal kita jabarin dah energi kinetik itu apa? Setengah mv kuadrat. V-nya tentu saja pas dia masih di titik A, yaitu V1 kuadrat ditambah mgh1, massa kali gravitasi kali percepatan gravitasi, ya H1-nya apa tadi? Ketinggian awal, ketinggian ketika masih di titik A. Sama dengan energi kinetik di titik B berarti setengah mv2 kuadrat. V2 itu apa? Kecepatan pas di titik B. Tadi ya ada kuadratnya ditambah mgh2. Massa bendanya kali percepatan gravitasi kali H2, ketinggian yang kedua, ketinggian ketika dia di titik B. Nah, energi ini semuanya satuannya tentu saja dalam joule, massanya dalam kilogram, kecepatannya dalam meter per sekon, gitu ya. Percepatan gravitasi kalau nggak disebutin berarti 10 meter per sekon kuadrat, makanya dan H di sini ketinggian tentu saja pakainya meter kayak gitu ya. Nah, di sini ada beberapa catatan khusus ya. Jika benda dilepas tanpa kecepatan awal, artinya dia masuknya gerak jatuh bebas ya, nggak punya kecepatan awal, berarti V mula-mula yang di sini nih ya, V satunya adalah 0 ya. Kemudian jika benda mencapai titik tertinggi dengan kecepatan akhir 0, jadi misalkan nih kebalik, misalkan bendanya mula-mula dari bawah, berarti ini titik A, dia dilempar ke atas, kemudian di sini titik B gitu ya. Berarti kan pas di titik A dia punya kecepatan mula-mula nih berapa, pas dia nyampe titik tertinggi maka kecepatan akhirnya V2-nya di sini justru 0 kayak gitu ya. Nah, jika benda jatuh di permukaan tanah nih, misalkan kayak gini, misalkan nih Miss gambar lagi, misalkan ini benda di titik A, dia jatuh ke tanah ya, di titik B, berarti nih H1 punya nih ketinggian awal tadi misalkan berapa? 5 meter misalkan. Nah, dia udah nyampe tanah, berarti kan udah nempel tanah, punya ketinggian nggak? Enggak, berarti H2-nya nanti 0 kayak gitu. Ini kalau kasusnya bendanya jatuh ke bawah gitu. Nah, untuk materinya seperti itu ya. Jadi hukum kekekalan energi mekanik itu apa? Energi mekanik ketika di titik A, yaitu penjumlahan antara energi potensial A dan energi kinetik di titik A itu sama jumlahnya dengan energi mekanik di titik B, yaitu sama dengan penjumlahan energi potensial dan energi kinetik di titik B kayak gitu. Nah, mungkin supaya lebih paham kita masuk ke contoh soal ya. Nah, untuk contoh soalnya ini ya. Nah, di sini disebutkan bahwa benda bermasa 1 kg dia jatuh bebas ya dari puncak gedung bertingkat yang mempunyai ketinggian 80 meter. Jika gesekan dengan udara diabaikan, artinya nggak ada gaya luar yang mempengaruhi gerak bendanya gitu ya, dan percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka energi kinetik benda ketika tiba di permukaan tanah adalah berapa kayak gitu ya. Nah, di sini kita tahu ya bahwa supaya lebih mudah bisa kita gambarkan dulu. Misalkan nih ya, dari atas gedung gitu kan, misalkan ini anggap aja di gedung ini tanah gitu ya, misalkan bendanya tuh kan tadi di sini gitu ya, bendanya di sini ya, masanya berapa? Masanya 1 kilogram, jatuh bebas dari puncak gedung, artinya dia ke bawah di sini punya kecepatan mula-mula, tapi karena dia bilang jatuh bebas berarti kecepatan awalnya adalah 0 ya, dari puncak gedung bertingkat yang mempunyai ketinggian 80 meter, artinya di sini dia ketinggiannya ya, berarti H1-nya adalah 80 meter. Jika gesekan dengan udara diabaikan dan percepatan gravitasi, oke, kita dikasih tahu nih percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Kalaupun nggak disebutin di soal, tetap silahkan pakai 10 ya. Yang ditanya adalah energi kinetik benda ketika tiba di permukaan tanah. Yang ditanya apa? Energi kinetiknya. Berarti kondisi 2 yang di sini kan, berarti ada H2. H2-nya berapa? Karena di permukaan tanah, berarti udah nyampe tanah, berarti H2-nya yang 0. Yang di sini justru energi kinetik yang keduanya yang ditanya gitu. Jadi ini adalah posisi 1 gitu ya, masih di atas, di sini adalah posisi 2 ketika sudah nyampe tanah. Nah, ini semua adalah apa? Yang diketahui ya enggak? Berarti yang ditanya tadi apa? Yang ditanya adalah energi kinetik yang kedua. Oke, kita jawab menggunakan hukum kekekalan energi mekanik, yaitu apa? Energi mekanik di titik A, anggap aja nih yang di atas adalah titik A, yang di bawah adalah titik B gitu ya.
energi mekanik di titik A adalah sama ya jumlahnya dengan energi mekanik di titik B. Kalian boleh mau pakai A, B atau 1, 2, boleh ya, terserah kalian. Kemudian kita jabarin energi mekanik itu apa? Energi potensial di titik A ditambah energi kinetik di titik A. Kemudian sama dengan energi potensial di titik B ditambah energi kinetik di titik B, atau yang kedua, sama aja ya, sama saja. Nah, karena yang ditanya energi kinetik yang di titik B yang ini, berarti ini nggak usah dijabarin, ini tetap kayak gini. Sekarang kita ke sini. Energi potensial di titik A, rumusnya apa? M kali G kali H. Di titik A apa? Berarti H1 atau HA boleh ya. Kemudian ditambah ya energi kinetik di titik A. Energi kinetik di titik A rumusnya apa? Setengah M kali V1 kuadrat ya, sama dengan energi potensial di titik B, berarti M dikali G dikali H yang kedua ditambah energi kinetiknya. Karena ini ditanya, nggak usah dijabarin rumusnya jadi kayak gini, tetap kalau dia yang ditanya kecepatannya baru dijabarin, berarti ini energi kinetik di titik B atau yang kedua kayak gitu ya. Nah, baru kita masukin masanya berapa, masanya 1 kilo, G nya berapa, 10, H di titik satunya tadi berapa, 80, ditambah setengah kali M nya 1, V nya, V di titik 1 0, langsung masukin 0 gitu ya. M nya 1, G nya 10, H2 nya yang di sini, yang di tanah, oh berarti 0, ditambah energi kinetik apa di titik B gitu. Kita bisa hitung nih, 1 kali 10 kali 80 adalah 800, ditambah nih, karena dikali 0 pasti 0, ini dikali 0 pasti 0, tambah energi kinetik di titik B, sehingga di sini energi kinetik di titik B kan tambah 0 tetap ini ya, energi kinetik di titik B 800 tambah 0 apa, 800, satuannya apa, joule, kayak gitu ya. Jadi ini adalah pengerjaan ya untuk hukum kekekalan energi mekanik kayak gitu ya. Jadi kita harus bisa menganalisis nih, pas di titik 1 ketinggian sama kecepatannya berapa nih, ketinggian dan kecepatannya berapa. Di titik 2 juga ketinggian dan kecepatannya berapa. Ini kebetulan yang ditanya energi kinetik, jadi ini nggak usah dijabarin. Nah, nanti ada juga nih jenis contoh soal yang ditanya tuh kecepatannya kayak gitu, atau justru ketinggiannya ya, bisa macam-macam. Nah, supaya lebih paham, coba kita kerjakan satu contoh soal lagi ya tentang hukum kekekalan energi mekanik. Nah, contoh soal berikutnya, coba kalian buka buku paketnya ya, halaman 116 ya. Kita coba bahas soal nomor 51 ya. Coba diperhatikan soalnya, sebuah benda jatuh dari ketinggian 20 meter dari atas tanah. Jadi dia jatuh, berarti dianggapnya oh benda jatuh bebas nih, berarti nggak punya kecepatan awal. Tapi ketinggian mula-mulanya 25 meter. Kecepatan benda saat mencapai ketinggian 5 meter dari tanah adalah berapa? Kayak gitu. Jadi di sini kita bisa gunakan hukum kekekalan energi mekanik bisa ya, atau tadi yang tapi bedanya sama yang tadi itu energi kinetiknya kan nggak dijabarin ya, karena ini yang ditanya adalah kecepatannya, berarti kita bisa jabarkan kayak gitu. Nah, gimana caranya? Coba kita pindahkan ke coret-coretan ya. Oke, silahkan diperhatikan dengan baik dan jangan lupa untuk contoh soal harus disalin di buku catatan ya supaya paham. Oke, di situ soalnya sebuah benda jatuh dari ketinggian, anggap aja di sini nih benda ya, misalkan ini tanah gitu ya. Dia itu jatuh ya. Kalau ada kata-kata jatuh dan nggak disebutin kecepatannya, berarti V1-nya adalah 0 ya. Kemudian dia ketinggiannya di sini H1-nya adalah 25 meter gitu ya. Misalkan ini titik A gitu ya. Kemudian kan dia jatuh nih. Kemudian dia sampai nih misalkan di sini. Di sini adalah titik B gitu ya. Di sini tadi kan dia punya ketinggian yang baru nih, di sini dia punya H2. Ketinggian H2-nya dari tanah ya dihitungnya adalah 5 meter kayak gitu. Yang ditanya apa? Kecepatan ketika di sini V2 ya. Jadi kecepatan pas di titik B ini berapa? Kayak gitu. Jadi ini diketahui ada V1, H1 dan H2. Kemudian yang ditanya adalah
kecepatan di titik yang kedua, si V2 ini. Itu berarti jawab kita kerjakan menggunakan hukum kekekalan energi mekanik, yaitu energi mekanik di titik A ya sama dengan energi mekanik di titik B yang di sini gitu ya. Berarti kita jabarkan apa? Energi potensial di titik A ditambah energi kinetik di titik A sama dengan energi potensial di titik B ditambah energi potensial di titik energi potensial berarti ini energi kinetik ya, energi kinetik di titik B gitu. Nah, ini kita jabarin energi potensial apa? M kali G kali H di titik A. Oh, berarti H1, tulis H1 tambah EK A. Berarti di sini ini kan berarti punya energi potensial di titik A, ini punya energi kinetik di titik A. Di sini juga punya energi potensial di titik B dan energi kinetik di titik B. Nah, untuk energi kinetik di titik A berarti apa? Setengah kali M kali V1 kuadrat ya. Energi potensial di titik B berarti M kali G kali H yang kedua ditambah, nah energi kinetiknya ini kita bongkar. Jadi setengah M V2 kuadrat. Kenapa? Karena V2-nya yang ditanya. Kalau soal yang sebelumnya itu masih dalam bentuk energi kinetiknya, nggak perlu dibongkar rumusnya, nggak perlu dijabarin. Tapi karena ini V2-nya ditanya, berarti energi kinetiknya dibuka, di rumusnya ditulis setengah MV kuadrat gitu ya. Berarti kita masukin nih di soal masanya nggak diketahui kayak gitu ya. Tapi lihat di sini empat rumus ini empat-empatnya punya M, semuanya punya M. Berarti boleh kita coret M-nya karena sama nilainya kayak gitu, sama-sama dibagi M ibaratnya kayak gitu. Semua empat ruas ini kita bagi M gitu, sehingga sisa apa? Sisa G kali H1 ditambah setengah V1 kuadrat sama dengan G kali H2 ditambah setengah V2 kuadrat. G-nya kita masukin 10, H1-nya berapa tadi? 25 ditambah setengah kali V1-nya berapa? V1-nya adalah 0. Karena tadi jatuh ya dianggapnya. G-nya 10, H2 dari tanah berapa nih? 5, masukin tambah setengah kali V2 kuadrat. V2-nya berapa? Justru V2-nya ditanya ya, tulis V2 kuadrat. 25 kali 10 adalah 250 ditambah, kalau kali 0 sudah pasti 0, ini berapa? 50 ditambah setengah V2 kuadrat kayak gitu ya. Berarti nah ini 250 tambah 0 kan 250, ini 50 di kanan pindah ke kiri, jadi yang angka digabungin sama angka, ini di kanan positif ke kiri jadi negatif gitu ya. Sama dengan ini tetap setengah V2 kuadrat, 250 dikurangi 50 berapa? Yaitu 200, sama dengan setengah kali V2 kuadrat. Kalau udah seperti ini dikali silang ke sana ke atas, berarti 200 dikali 2 sama dengan V2 kuadrat. 200 kali 2 adalah 400 sama dengan V2 kuadrat. Sehingga kalau mau nyari V2 gimana? 400-nya di akarin 400, berarti 20. Satuannya apa? Lihat, ini sudah dalam meter, berarti di sini satuannya meter per sekon ya, satuan dari kecepatan gitu. Berarti kecepatan benda ketika udah sampai di titik B ini ya, ketinggian kecepatan ketika mencapai ketinggian 5 meter dari tanah itu kecepatannya sudah mencapai 20 meter per sekon. Seperti itu caranya ya, hukum kekekalan energi mekanik ya gitu ya. Semoga bisa dipahami. Jangan lupa untuk disalin di buku catatan ya, karena misalkan periksa nanti di setiap akhir bab ya. Tetap semangat kelas 10 ya. Kalau misalkan masih ada yang bingung gak apa-apa, silahkan ditanyakan, nggak usah takut, nggak usah malu, boleh nanya di grup atau japri ya. Nah, untuk hari ini cukup sekian ya pembahasan kita, bisa kita sambung lagi nanti insya Allah hari Jumat. Terima kasih atas perhatiannya kelas 10, tetap semangat ya. Mohon maaf kalau masih ada kekurangan Miss dalam menjelaskan materi hari ini. Cukup sekian dari Miss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.